Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Ibu Bapak peserta diseminasi Microsoft yang berbahagia. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengerjakan tugas kelas notebook. Nah, tugas ini Bapak Ibu tinggal mengirimkan screenshot dari kelas notebook yang telah Bapak Ibu buat. Hanya satu screenshot saja. Baik, langsung saja saya mulai. Bapak Ibu silakan buka dulu Teams-nya. Kemudian buka grup atau tim yang jenengan sebagai pemilik tim tersebut, bukan sebagai anggotanya. Nah, saya contohkan di sini timnya adalah MSFT KS Marojoko. Saya klik. Kemudian pastikan ini di saluran umum ya, di saluran umum. Kemudian lihat bagian menu atas, klik buku catatan kelas. Dan bagian tengah bawah siapkan buku catatan kelas OneNote diklik, kemudian pilih buku catatan kosong. Nah, di sini ada beberapa bagian. Ini ruang kolaborasi untuk guru bisa menulis dan mengedit, siswa juga bisa menulis dan mengedit. Ini ruang bersama, ruang kolaborasi. Kemudian pustaka konten, ini bagian di mana guru bisa menulis dan mengedit, siswa hanya bisa melihat saja. Kemudian bagian khusus guru, ini ruang dari kelas notebook di mana diperuntukkan untuk guru yang bisa menulis dan mengedit saja. Siswa tidak bisa melihat. Ini ruang pribadi guru. Kemudian buku catatan siswa. Nah, ini khusus diperuntukkan bagi siswa. Siswa bisa mengedit dan menulisnya. Kemudian guru bisa melihatnya. Apa yang ditulis siswa, guru bisa melihatnya. Oke, ini langsung klik Bapak Ibu ya, di bagian bawah kiri ini, bawah kanan, klik berikutnya. Kemudian tampilan awal atau defaultnya dari buku catatan atau kelas notebook ini kita delete saja, kita nanti buat yang baru sesuai kebutuhan kita. Klik tambahkan bagian, saya buat 2 saja, yaitu buku tugas dan buku catatan. Kalau sudah, klik buat. Oke, kelas notebook sudah jadi sekarang. Ini opsional, kalau Bapak Ibu suka bisa digunakan. Kalau tidak, ini bisa kita delete saja. Ya, klik di header dari buku catatan kelas ini. Klik sampai muncul ada panah 4. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik pencet tombol delete. Kemudian di bagian atas ini ucapan selamat datang, bisa Bapak Ibu tambahkan kelas 7F misalkan. Nah, ini untuk melebarkan tampilan, Bapak Ibu bisa klik tombol panah melintang di atas, tombol panah diagonal di atas kanan ini. Ini kalau klik sekali lagi dia akan menyempit. Saya lebarkan saja ya. Kemudian untuk mengakses menunya, silakan diklik ikon buku yang tertata ini. Klik sekali dia akan muncul menunya, klik sekali lagi maka akan terhidden. Oke, sekarang dilihat bagian kiri atas Bapak Ibu, ini ada 4 bagian. Collaboration space, ini untuk ruang kolaborasi guru dan siswa. Guru saja, ini untuk ruang guru, ruang privasi guru. Kemudian pustaka konten, ini untuk ruang mengedit dan menulis guru, siswanya bisa mengakses saja. Nanti Bapak Ibu bekerja di bagian ini, pustaka konten. Dan ini di bagian siswa. Kebetulan saya di sini sebagai siswanya. Gurunya adalah Pak Marjoko tadi ya. Ini ruang catatan siswa. Siswa bisa mencatat di sini, nanti guru bisa melihatnya. Nah, silakan Bapak Ibu klik di bagian pustaka konten. Ini masing-masing ada satu section. Ini yang warna merah hijau ini namanya section ya. Nah, ini masing-masing ada satu section. Ini yang kita buat tadi di awal. Di catatan siswa ada 2 section ya, buku tugas dan buku catatan. Oke, klik di bagian pustaka konten, di bagian menggunakan pustaka konten. Nah, ini kita akan perbanyak lagi sebanyak 5 ya. Ini kita tambahkan dulu, klik kanan, pilih seksi baru, kemudian tuliskan nama seksinya. Misalkan saya tulis bab 1 bilangan bulat. Klik OK.
akan muncul di bawahnya. Kemudian yang seksi awal tadi tidak terpakai, ini di delete saja, klik kanan, hapus seksi. Selanjutnya ini kita tambahkan menjadi 5 seksi ya Ibu Bapak ya. Silakan diberi nama sesuai keperluan Ibu Bapak. Bab 2 bilangan pecahan. Klik OK, tambahkan lagi, klik kanan, seksi baru, bab 3 himpunan. Klik OK, tambahkan lagi, klik kanan, seksi baru, bab 4 bentuk aljabar. Klik OK, kemudian tambahkan satu lagi, klik kanan, seksi baru, bab 5 PLSP. Nah, nanti Bapak wajib membuat 5 seksi ini ya di bagian pustaka konten. Nah, selanjutnya di salah satu seksi ini kita akan menambahkan halaman. Saya pilih di bab 1 saja, pilihan bulat. Nah, ini akan kita tambahkan halamannya, ini di sebelah kanan. Tinggal ketik saja namanya di sini. Misalkan akan saya tambahkan 2 halaman. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Ya, kemudian tambahkan satu lagi, klik tambahkan halaman di bagian bawah ini ya. Ini pastikan seksinya yang aktif di bab 1 bilangan bulat. Klik tambahkan halaman. Nah, saya beri namanya sebelah kanan sini ya. Operasi hitung bilangan bulat. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Seksinya ada 5, kemudian ini halamannya ini saya buat 2. Ini Bapak Ibu bisa membuat lebih dari 2, minimal 2. Kemudian di salah satu halaman silakan tambahkan materi di bawahnya. Saya pilih di pengertian bilangan bulat. Nah, materi ini Bapak Ibu bisa membuat sendiri atau mengcopy paste yang sudah ada di laptop Bapak Ibu atau mengcopy paste yang ada di internet. Saya cari yang ada di internet saja. Saya tambah tab baru. Saya ketikkan materi pengertian bilangan bulat. Nah, sudah ada itu ya. Saya klik misalkan ini. Nah, ini saya cari saja yang sesuai ya dengan kebutuhan saya. Misalkan sampai sini, ini saya copy dan saya kembali ke Teams. Saya pastikan di bawah pengertian bilangan bulat. Nah, sudah jadi materinya. Ya, ini tugas kelas notebook hampir selesai. Tinggal satu lagi, Bapak Ibu akan mengembedkan atau menginsertkan salah satu office online yang Bapak Ibu miliki. Nah, caranya bagaimana? Saya masuk ke tab baru tadi, ini saya masuk ke portal.office.com ya. Kemudian cari file Office online yang sudah ada di drive Bapak Ibu. Bisa Word, bisa PowerPoint. Saya contohkan PowerPoint. Kalau di sini belum ada, silakan klik icon PowerPoint di sebelah kiri. Kemudian di bagian bawah pilih upload. Silakan cari file PowerPoint yang ada di laptop Ibu Bapak yang berkaitan dengan materi tadi. Saya contohkan. Misalkan ini dia harus sesuai dengan contohnya ini sebagai contoh cara menguploadnya saja ya. Misalkan nah ini saya upload ini file PowerPoint-nya. Saya pilih filenya kemudian klik open. Maka filenya akan terupload di sini dan otomatis terbuka. Nah, ini dia sudah menjadi Office online Bapak Ibu ya. Office online. Kemudian kalau sudah, lihat bagian atas ada tombol share, silakan diklik saja share. Kemudian klik copy link, copy lagi, saya kembali ke Teams. Nah, pastikan di bawah sini ya, pastikan. Tapi jangan langsung paste, kita lewat sisipkan. Klik sisipkan di atas, cari menu sisipkan, kemudian cari tautan. Nah, pastikan di sini, di kolom alamat. Kemudian di tampilan teksnya ini kita beri nama judul, misalkan paparan pengertian bilangan bulat. Ini opsional, silakan diberi nama, terserah Bapak Ibu ya, sesuai kebutuhan. Kalau udah klik sisipkan. Nah, bentuknya berupa link yang sudah terbaca. Untuk menampilkan semuanya, pastikan ya, klik tombol buku yang tertata. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu screenshot saja. Nah, usahakan ketika men-screenshot
Ini 5 section terlihat ya. Kemudian materinya juga terlihat di sini. Link Office online-nya juga terlihat di sini. Ya, lihat kemudian di screenshot. Di screenshot, kemudian disimpan di folder yang Bapak Ibu tentukan sebelumnya. Saya beri nama tugas kelas notebook misalkan. Dan klik save. Oke, selesai. Ini saya minimize snipping toolnya. Saya kembali ke Teams, kemudian akses menu tugas di sebelah kiri. Tugas sebelah kiri, kemudian saya cari tugas kelas notebook, kemudian klik lampirkan, unggah dari perangkat ini, dan cari di mana tempat menyimpan screenshot tadi. Jangan sampai lupa. Tugas kelas notebook. Nah ini ya. Kemudian klik open. Nah, sudah terupload. Tinggal klik kumpulkan. Jangan lupa klik kumpulkan. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Mudah bukan? Selamat mencoba. Jangan sampai kelewatan tanggalnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.